Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Setelah video sebelumnya saya sudah membahas tentang menentukan gerakan mengasah. Kemudian yang kedua itu menentukan sudut kemiringan asah. Oke, selanjutnya saya akan berlanjut ke tahap berikutnya. Saya lupa sebelumnya teman-teman, sebelum mengasah, kalau saya mengasah dasar itu dengan menggunakan air ya. Biasanya saya mengasah di depan, di halaman rumah itu dengan air mengalir, agar gram sisa serbuk bilah itu dapat mengalir, enggak mengendap di atas permukaan batu. Jadi kalau teman-teman mengasah di dalam ruangan, teman-teman bisa menggunakan sprayer, botol sprayer ya, dengan air. Nah, nanti ketika finishing saya menggunakan minyak. Bisa minyak goreng, bisa minyak singer, minyak mesin jahit ya, bisa menggunakan WD dan sebagainya. Dan jangan lupa menyiapkan tisu, atau kalau nggak ada tisu teman-teman bisa pakai kain atau lap. Baik, yang berikutnya adalah kita ke tahap mengasah. Kita pada tentukan gerakannya diagonal, kemudian tentukan sudut. Setelah itu kita mulai mengasah. Saya lupa juga, mengasah itu sebenarnya pertama itu profiling atau beveling. Kata lainnya itu pembentukan mata atau mencari mata. Itu mengasah dasar. Biasanya batu yang digunakan itu grade-nya di bawah 1000. Itu untuk profiling. Yang kedua, ke tahap penajaman. Batu yang digunakan biasanya di atas grade 1000 sampai dengan 4000, itu penajaman. Kemudian yang terakhir itu finishing dengan menggunakan batu grade 5000 atau 6000 dan seterusnya. Kemudian terakhir itu stropping dengan media kulit ya. Oke, nanti kita bahas terakhir. Di sini saya akan memberikan patokan buat teman-teman kapan waktunya berganti batu asahan ke level yang lebih halus. Oke, jadi begini, setelah kita proses pengasahan atau pembentukan mata ya. Nah, teman-teman setelah itu bisa merabanya dengan, kita raba dulu. Teman-teman bisa merabanya dengan jari ya, dari posisinya dari bawah ke atas, dari ujung sampai pangkal, itu dengan rabaan. Nah, ini untuk mendeteksi apakah mata bilah ini rata dari ujung sampai pangkal. Kalau sudah halus merata, teman-teman boleh berpindah meraba ke sisi satunya. Nah, ini kalau yang sisi sebelah sini ini agak kasar. Ini yang suka disebut dengan bur ya, bur. Oke, setelah itu rata, teman-teman boleh berganti posisi ngasahnya seperti ini ya. Nah, setelah mengasah selesai, setelah posisi ini sekiranya sudah feeling teman-teman mau pindah, tetap diraba juga
Nah, yang tadinya burnya sebelah sini, ini akan berpindah ke sisi sebelah sini. Oh, kita raba lagi. Oh, ternyata sudah rata nih. Boleh ganti posisi lagi. Seterusnya begitu, main rabaan dan usahakan tangan kiri ini selalu bersih dan kering. Ya, diraba sampai kapan? Sampai burnya yang tadi itu kedua sisinya hilang. Jadi dengan kata lain, mengasah itu sebenarnya memunculkan bur, mencari bur dan menghilangkan. Ya, itu bahasa singkatnya, mengasah seperti itu. Kemudian teman-teman bisa pastikan kedua sisi ini burnya sudah hilang. Teman-teman boleh berganti ke batu asahan yang lebih halus. Ya, itu sebenarnya patokan teman-teman mau berganti batu asahan dengan rabaan. Ini yang saya bilang udah masuk ke fase mengasah dengan main rasa, ya, dengan rabaan. Bang, bagaimana kalau kita raba di ujung sampai tengah halus, di bawah masih kasar? Dan itu menandakan berarti sudutnya belum benar, ya, belum merata, sudutnya belum benar, masih ada yang kasar di sini. Jadi ambil kasarnya aja, bagian kasar tadi yang dari tengah ke pangkal. Kalau teman-teman bisa merasakan dari gerakan, dari pergesekan bilah golok sama batu itu, bisa, kalau teman-teman bisa merasakan itu halus dan kasar itu akan terasa. Oh, itu masih kasar, itu nanti akan terasa dengan sendirinya. Perlahan-lahan teman-teman pasti nanti mengalami. Ambil yang bagian kasarnya, kira berasa udah kena nih, boleh dibilas lagi dari ujung sampai bawah, sampai pangkal agar merata. Kira-kira seperti itu. Kalau ada ketidakmerataan di bagian mata, oke, itu patokan dasarnya kalau teman-teman mau berganti batu. Itu tahap profiling, ya. Yang kedua, penajaman, sharpening di antara grid 1000 sampai 4000 kurang lebih. Kemudian setelah itu finishing. Nah, kebetulan ini batu yang saya pakai ini batu finishing. Dia karakternya tidak banyak menggerus mata material bilahnya. Ini batu pacitan yang saya pakai, ya. Ini untuk finishing. Biasanya saya finishing untuk sembelih sampai di sini. Ini di grid perkiraan, ini di grid 5000 sampai 6000. Oke, itu di finishing dengan batu ini, ya. Dan tentunya saya sudah tidak memakai air lagi ketika finishing, saya berganti dengan minyak. Dan setelah di sini ada proses selanjutnya, yaitu stropping. Stropping masuk ke tahap bagian pengasahan sebenarnya. Terakhir itu stropping. Kalau lihat ke belakang, orang-orang tua dulu nggak memakai ini sebenarnya. Ini udah saya bilang udah bagian dari perkembangan zaman mengasah ini. Pakai stropping kulit, ini kulitnya kulit sapi. Oke, ini kita tahap stropping. Ada sebagian, ini ada dua sisi, ya, yang satu lebih halus, yang satu lebih kasar, lebih padat. Teman-teman yang banyak menggunakan stropping kulit ini, ada sebagian memakai autosol, ya, autosol di atasnya. Ada juga yang murni hanya dengan kulit.
hati-hati ketika menggunakan dengan autosol, karena autosol itu sifatnya mengkikis material bilah. Jadi ya, dikhawatirkan ketika mata ini sudah tajam, ketika kena autosol balik tumpul lagi. Itu yang perlu dihindari, yang dikhawatirkan seperti itu. Untuk gerakannya itu berbeda dengan kita mengasah ya, dengan mengasah dengan batu itu berbeda. Kalau mengasah itu dorong tali. Oke, kalau saat finishing itu saya gerakannya searah. Ini saya tambahin sebentar, selewat. Ini untuk finishing gerakannya searah. Diangkat, dorong lagi. Nah itu ada 3. Baliknya juga sama, searah. Ini untuk finishing ya, 3 juga. Nanti semakin kemari teman-teman juga bisa melihat gerakan finishing teman-teman mengasah lainnya itu berbeda pastinya. Ada yang seperti ini, ada yang dari depan ke belakang kemari ya, ada yang di baliknya begini. Itu sama aja, itu hanya berbeda gerakan. Itu agak lewat, sorry ya tadi ya. Oke, kita lanjut stroking. Untuk gerakan stroking jangan didorong dan tarik. Kalau ini bagian mata depan, kalau kita dorong ini pasti kemakan kulitnya. Jadi bagaimana kalau untuk stroking itu, kita mulai dari mata bagian depannya. Nah ini seperti ini, belakang begitu sampai ujung. Baliknya jangan didorong, tapi awalnya ini seperti ini, dihitung ya. Nah ini 3 dihitung. Kalau teman-teman nggak mau ngangkat seperti ini, teman-teman bisa dorong, tapi sudutnya direbahin. Nah ini agak resiko sebenarnya, tapi lebih amannya diangkat ya, seperti itu. Nah baliknya didorong. Ini mata bagian di dalam, mata bagian dalam ini kita dorong. Nah seperti itu. Ini tadi kita tarik berapa ketukannya, berapa patokannya, kita tarik ke 3, dorongnya juga sama 3, biar matanya rata. Oke, itu terakhir tahapan mengasah adalah stroking kulit. Jika teman-teman nggak ada kulit di rumah, teman-teman bisa menggunakan bahan levis yang bekas. Teman-teman bisa kasih tatakan kayu yang rata, levisnya taruh di atas, bahan levisnya taruh di atas ya, seperti ini. Gitu. Kalau teman-teman di rumah nggak ada kulit ya, itu bisa. Kalau untuk pemakai atau tambahan autosol itu hati-hati, teman-teman harus cari tahu dulu, karena itu beresiko. Kalau sudutnya, kalau di saat stroking dengan autosol sudutnya ketinggian dari kita mengasah, itu hati-hati, matanya akan balik tumpul. Itu resiko sebenarnya. Tapi lebih aman jangan pakai autosol dulu, lebih aman murni ya. Oke, terima kasih teman-teman, itu singkat dari saya bagaimana proses dasar mengasah dari awal sampai akhir. Kalau memang ada yang kurang jelas atau ada yang keliru saya dalam menyampaikan, mohon maaf. Saya hanya bisa memberikan apa yang saya belajar selama ini, apa yang saya alami selama ini. Oke, baik teman-teman, sedikit, semoga bermanfaat dan
selamat mencoba di rumah, teruslah berlatih. Dan pesan saya satu, ini pesan dari guru saya juga, ketika nanti teman-teman melihat pengasah lain gerakan yang berbeda, teman-teman mohon maaf, jangan pernah menilai gerakan mereka itu salah atau gerakan mereka itu tidak sama dengan gerakan kita. Setiap pengasah punya gerakan berbeda, punya cara berbeda, dan kita semua sepakat sebenarnya mengasah itu punya tujuan. Mengasah itu konsistensi dan kesabaran. Itu pesan guru saya. Yang penting satu tujuan untuk ketajaman. Terima kasih. Saya Suhardi Bek. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I